Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Baru saja kami mendeklarasikan bahwa kami di tangan-Mu, kami ada di dalam pikiran-Mu. Biar Tuhan saat ini setiap pribadi merasakan itu. Tidak sendiri. Manusia roh-Mu yang sedang diraba, didampingi oleh Roh Kudus. Karena engkau miliknya, karena engkau telah dipanggil menjadi anaknya. Karena Yesus mati, darah yang kudus menghapuskan segala dosa-dosamu dan memutuskan segala hubunganmu dengan roh jahat, roh setan, roh duniawi. Sehingga saat ini adalah saat yang terbebas ya Roh Kudus. Ya Tuhan Kepala Gereja, lawatlah, bicaralah kepada setiap manusia yang duduk sini yang memiliki manusia roh. Di mana manusia roh-Mu? Tuhan, Kau menciptakan kami tubuh, jiwa, dan roh. Kami sibuk dengan tubuh. Kami sibuk dengan jiwa, kejiwaan, pikiran, hobi. Tapi roh kami sering kami abaikan. Sehingga kami berjalan sendiri. Itulah sebabnya Bapa, Engkau mencari kami. Terus Tuhan, Bapa tolong kami saat ini tidak menjadi kambing yang hilang dari kawanan domba yang diasuh oleh Tuhan. Tapi kami datang kepadamu. Bebaskan kami dari segala belenggu pikiran, tindasan, kesakitan, ketidakpuasan, kemiskinan, apapun. Dalam nama Yesus Kristus, lepaskan kami semua. Biar saat ini Engkau melawat kami dengan roh-Mu. Berbicara kepada roh kami tiap-tiap pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, pemilik akan setiap jemaat milik Yesus Kristus. Ini jemaat-Mu, ini tubuh-Mu. Engkau bertahta di tengah kami. Kami junjung tinggi nama-Mu. Kami usir segala perbuatan setan dan anasir-anasir yang jahat pada saat ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk. Mungkin saudara bisa meraba apa yang akan saya bicarakan hari ini. Hari ini saya diberi tema manusia roh. Bukan manusia rohani ya, saya tidak bicara manusia rohani. Kalau saya bicara manusia rohani nanti Anda salah paham, ada manusia rohani, ada manusia jasmani, ada manusia duniawi. Enggak, I'm not going to say that. Ya, bukan yang dibicarakan oleh 1 Korintus, Kristen rohani, Kristen duniawi, no. Aku bicara manusia roh. Saudara percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia apa? Manusia apa? Manusia yang punya roh, karena kami diembusikan oleh Sang Pencipta. Kejadian pasal 2 ayat 7. Maka kami menjadi manusia yang mempunyai roh. You link the horn, a living soul. Anda beda dengan binatang ini. Ya, Anda adalah manusia roh. Ya, tidak hanya orang Kristen saja belajar ngutak-ngutik hari ini, agama lain juga. Itu sebabnya kenapa ibadah, kenapa menyembah, kenapa berdoa. Ini manusia roh Anda yang haus dahaga mencari Sang Pencipta itu. Itu sebabnya saudara, pertama kali kalau Anda sadar bahwa aku ini manusia roh, manusia yang diciptakan tidak hanya tubuh jasmani, tidak hanya otak yang pintar berpikir, tidak hanya jantung hati yang pintar merasakan, menganalisa, tapi aku diciptakan dengan perut yang manusia rohnya di sini. Nah, kaget sekarang. Dulu kita tidak membicarakan tentang perut ya.
Dan kita tergoda, kita jatuh habis-habisan semua perut. Hari ini saya ingin bertobat di depan Anda sekalian. Saya pun melayani 60 tahun. Saya pun merasa ya manusia roh saya lemah. Tapi manusia perut saya kuat. Tiap bangun melek cari makan. Gak pernah biar bangun melek cari makan. Tunggu dulu. Aku doa dulu 2 jam. Baru nanti cari makan. Ada yang begini? Ada enggak? Hebat lu. Melek-melek. Wah, kopinya mana ya? Makan pagi nomor 1. Sih? Manusia kedagingan menagih Anda terus. Tapi sekaligus manusia roh Anda sebetulnya terletaknya di sini. Nah, ini yang dulu Anda nggak pernah dengar. Satu buku yang telah meledak mengubah pikiran saya, ya ini buku kecil ini. Ya, namanya apa? How to experience the kingdom power from our inner brain. Where is your inner brain? Kamu pikir inner brain ini? No. Ini inner brain. Nah, you have 3 brain. Anda punya 3 otak. Ini disebut upper brain. Ini disebut middle brain. Ini disebut inner brain. Sekarang baru tahu ya dari buku ini. Saya bertobat. Saya membaca, saya bertobat, saya sharingkan dengan Anda. Saudara, banyak sekali mimbar bicara mengenai hal rohani. Tidak salah, saya juga kok. Selalu ngomong yang dipikirkan hal rohani, yang berdoa, yang menyembah, yang apalagi, yang membaca Alkitab, menelaah Alkitab, apalagi. Tidak salah itu, tapi penyakit Anda dan saya tidak sanggup mendengar banyak ibadah 10 tahun, 20 tahun, banyak firman yang tidak sanggup dilakukan dan tidak melakukan. Dengar ya, dengar salah, pengetahuan rohaninya banyaknya luar biasa. Mengajar pun pintar, menghafal pun pintar. Salah satu saya. Tetapi melaksanakan nanti dulu. Itulah iblis selalu ada tempat menggoda Anda dan saya, menjadikan manusia roh Anda lemah. Termasuk saya. Kemarin saya mengajar. Kemarin ada 39 anak datang di Bukit Doa. Kami sedang mengajarkan pelajaran dari sekolah doa yang terakhir, doa kontemplasi. Ya, ada sebagian nggak bisa datang. Oke. Pertama kali diajarkan oleh gurunya bukan saya, Pak Wito. Napas, datang kepada Tuhan, bangun pagi-pagi melatih napas dengan manusia roh. Bukan napas-napas biasa. Keluar dari kamar, jangan di kamar, jangan dekat-dekat bantal, bahaya. Keluar dari kamar, kalau punya loteng naik di atas loteng, udara yang segar. Duduk, Tuhan, aku mau manusia rohku dibangunkan. Aku mau exercise dengan manusia rohku. Aku tidak mau terganggu pikiran, perut lapar, bikin kopi, ini anak mau bikin, no. Aku bangun lebih pagi untuk waktu bagimu Tuhan. Duduk, ya, duduk kayak orang bertapa gitu ya, yang tegak, nak. Napas sedalam-dalamnya. Tuhan, Roh Kudusmu, Roh Kudusmu, Roh Kudusmu masuk sedalam-dalamnya sampai mentok. Ya, Roh Kudus bersihin aku terus. Minta dibersihkan perut, dibersihkan usus, dibersihkan hati, jantung, dibersihkan untuk keluarkan. Napas panjang, dalam. Itu di dalam perasaan, di dalam kata-kata pun boleh. Terus ulang, exercise. Nanti Anda akan mulai ada kesegaran. Benar saudara? Ada satu power. Karena the spirit is power. Percaya? What is the power? You say? Spirit. Dalam. Wah, ada satu ibu ya, tua juga
Bisa sampai 5 menit loh saudara. Napas bisa 5 menit. Oh anak-anak biasanya anak muda, cuma 1 menit 2 menit. Ya, saudara, saya juga melatih begitu. Melatih berkonsentrasi di dalam menggerakkan manusia roh saya tidak tertidur, tidak terbawa-bawa dengan kedagingan terus pikiran dan otak dan sebagainya. No, bangun pagi enggak terus sibuk semua titik tak no. Tegakkan dulu, manusia roh penuhin saya. Dalam, napasnya bisa makin dalam, keluarnya makin mengarah ke Tuhan. Yang kotor mana Tuhan, keluarin. Napasnya juga bisa itu, saudara akan merasakan hadirat. Apalagi kalau saudaranya tidak cuma enggak dalam, tapi bersekutu. Tuhan rohmu, Tuhan roh kudus yang bersih, Tuhan roh kudus membersihkan saya Tuhan, terus penuhi terus ya, terus sudah gitu keluarkan pelan-pelan. Kalau mengeluarkannya bisa sambil doa apa sambil penyembahan lebih bagus lagi. Sampaikan kepada tahta Allah. Bayangkan di sana saudaranya duduk di sini, oh di sana ada pohon cemara ujungnya. Tuhan tahtamu di situ Tuhan. Aku sampaikan pujian penyembahanku sambil membuat power. Saudara akan merasakan beda. Ada di ruang terbuka lebih-lebih. Ya saudara boleh nyanyi memuji Tuhan dengan apa aja yang menjadi nyanyian biasa yang kau nyanyikan untuk mendekati Tuhan. Ya, nyanyi yang paling dekat bisa mendekatkan Tuhan bagimu itu yang mana? Ya tadi aku merasa lagu Anda yang terakhir itu bisa. Tapi ya kalau saya kan latar belakang beda ya. Saya kalau menyanyi memuji itu pasti dalam bahasa Mandarin karena saya dari kecil bahasanya Mateta Mandarin, ke gerejanya juga Mandarin. Lagunya yang bisa saya hafal, saya Mandarin semua saya bisa. Saya bisa duduk, saya bisa nyanyikan itu berkali-kali makin dalam. Ya, nanti sekitarmu semuanya sepertinya dikuasai oleh spirit power kamu. Benar saudara? Sen ai ni Yesu, sen ai ni Yesu， 我爱你胜过世上的一切，深深爱你耶稣，深深爱你耶稣。我爱你，主耶稣。Suara dari mana? Dari mana? Aku nggak nyanyi kok. Rohku, napasku. Aku cinta kau Yesus. Aku cinta kau. Nyanyikan. Suara kecil tapi dinyanyikan ke tahta Allah. Tuhan aku cinta engkau. Gak salah. Aku cinta engkau. Nyanyi sampai engkau nangis sendiri. Nyanyi sampai tahta datang. Ntar kamu merasa bahwa tangan Yesus mulai menjamah engkau. Nyanyikan 100 kali. Membayangkan bahwa engkau ada di dampingi Tuhan. Sampai engkau nangis. Kenapa nangis? Nggak tahu. Latihan rohmu. Kuatkan. Saudara, kita diembusi oleh Tuhan. Begitu kita diciptakan, sebetulnya kita adalah manusia roh. Tetapi kami tidak banyak yang ada mengadakan latihan manusia roh ini sehingga kuat manusia rohnya. Seringan manusia rohnya lemah tapi manusia kedagingan kuat. Itu sebabnya up and down saudara jatuh di dalam kedagingan dalam segala macam pencobaan. Segala macam kerakusan. Segala macam yang Tuhan tidak senang. Benar? Itu kita harus ngaku. Ya di mimbar seperti orang Kristen yang paling kudus. Di bawah kudus. Datang ke gereja sepertinya kudus. Pulang sudah lain lagi. Jadi
kelemahan kita itu banyak pengetahuan. Nah, ini upper brain kita banyak diisi. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Ini middle brain. Banyak merenungkan, banyak senang atau sedih. Wah, bertobat. Tapi ininya kosong, ini nggak pernah dilatih, saudara. Maka banyak orang mengatakan you are what you think, you are what you talk, you are what you eat. Tuh banyak orang katain kan. Kamu adalah apa yang engkau pikirkan, kamu adalah apa yang engkau cakapkan, bicarakan, kamu adalah engkau yang apa yang kau makan. Nah, dari makan seseorang aku tahu sifat dia. Karena firman bilang dari buku ini kita tahu. Bener kok. Memang kok. You are what you think, you are what you talk, and you are what you eat. Betul. Nah, tetapi Tuhan di dalam Alkitab mengatakan kita ini manusia roh. Ya, maka pada waktu Kejadian pasal 1 ayat 27 dan dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar, ya, gambar dan teladan Allah kita diciptakan, betul enggak? Gambar dan teladan, imago Dei, artinya Allah seperti apa, saya seperti apa. Tetapi Allah itu sebetulnya dia roh, dia mau berbentuk boleh, mau tidak berbentuk pun boleh. Jadi jangan kaku. Itu sebabnya kita tidak boleh membuat bentuk apapun sebagai ilah-ilah yang disembah. Ya. Nah, ini atas kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Anda tidak dibikin seperti patung. Tapi sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang luar biasa, engkau diembusi roh untuk bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya binatang tidak bisa. Hanya Anda dan saya bisa, karena ya pasalnya yang kedua ayat 7 dikatakan bahwa kita itu diembusi roh, maka menjadi manusia yang punya roh. Perbedaan antara manusia dan binatang yang paling besar yaitu binatang tidak bisa menyembah Allah, manusia bisa. Manusia siapapun, manusia primitif siapapun bisa, ya, karena dia punya roh, dikasih. Adam dan Hawa berdosa, dosanya dia apa? Mengabaikan roh. Karena dia ada di tengah taman Eden, Tuhan berpesan semua boleh dimakan, hanya satu tidak, tapi justru yang dimakan satu. Jadi manusia pertama gagal urusan makanan, Anda juga gagal urusan makanan, betul nggak? Perutmu kan yang diurusi terus. Keturunan Adam memang begitu. Banyak taman yang lain boleh dimakan, tapi justru yang dilarang dimakan, betul nggak? Sudah gitu baru sadar, ketipu sama iblis. Diputar balik ngomongannya, akhirnya makan, dua-duanya makan. Dah gitu sembunyi, dah gitu Tuhan kok kamu mau sembunyi, ya ketemu. Dah gitu Tuhan menyembelih kambing untuk melambangkan bahwa dosa ditebus, darah anak domba Allah menebus. Itu gambaran di dalam perjanjian lama. Terus kulitnya menutupi ketelanjangan dia, itu gambarnya semua. Tetapi sayangnya si Adam dan Hawa sendiri tidak ngedidik anaknya. Dia menjadi manusia yang berroh. Ya. Dia didampingi Allah, dia diampuni oleh Allah. Seharusnya dia mesti ngedidik anaknya Kain dan Habil baik-baik. Saya tidak tahu ngedidik atau enggak, tetapi aku lihat Kainnya gagal. Benar enggak? Dua anak Kain dan Habil akhirnya kokonya bunuh adiknya. Ditanya sama Allah, Kain, di mana adikmu? Emangnya aku tukang jagain adikku? Kurang ajar nggak? Manusia rohnya di mana? Membunuh orang kok tenang-tenang kayak nggak ada urusan. Ini kan manusia binatang, bener nggak? Mana ada kakak bunuh adik ditanya masih ngelawan. Emangnya aku tukang jagain adikku? Aduh, untung Allah sabar, nggak langsung drag matiin aja. Berarti di sini yang dimatikan oleh Kain, rohnya hidup karena rohnya bicara, darah berbicara. Habil tubuhnya mati, rohnya hidup. Tapi Kain tubuhnya hidup, rohnya mati. Anda yang mana? Keturunan Habil apa keturunan Kain nih?
Lihat, kelihatan. Bahkan Allah sudah mengancam dia, nanti keturunanmu, nanti ada balasan 77 kali apa-apa-apa, benar nggak? Tapi dia sedikit pun nggak takut. Memangnya kok takut? Lihat tuh, wah, dia merasa diberkati, dia bikin kota, ya toh, dia anak cucunya menjadi konglomerat semua tuh, ahli apa. Yang lucu itu dikatakan apa? Nanti dibalas 7 kali, terus si kainnya panggil sini kainnya, palanya dikasih tanda apa? Pantek. Nah, tulisan Mandarin lucu. Kalau mau nulis Xiong galak, itu ini Xiong Ti Jieme Xiong Koko, atasnya dibuang, ini dikasih tulisan 7. Xiong galak sama dengan Xiongnya si kain, mukanya dikasih tanda pantek 7. Lucu ya. Maka kalau kamu mau lupakan Tuhan, mukamu ada tanda patek 7 itu. Ya, kau tidak lihat tapi Tuhan lihat. Jadi sudah sampai 130 tahun kemudian lahirnya seorang anak yang namanya Set. Baca kitab Kejadian. 130 tahun si Adam melahirkan Set. Dan setelah itu anaknya Set namanya Enos, baru pertama kali manusia bisa berdoa. Baca kalau nggak percaya. Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jadi manusia yang pertama bisa berdoa itu Enos, bukan Adam, bukan kain-kain sih, nggak itu, bukan Habel juga. Itu sudah 130 tahun kemudian. Apanya yang saya tekankan? Rohnya hidup tidak. Anda dan saya sebagai manusia keturunan Adam, nggak tahu Anda sedok keturunan yang beratus-ratus juta-juta, nggak tahu. Tapi manusia rohnya masih ada nggak? Banyak bangsa-bangsa seluruh dunia ini dengan sejarahnya, dengan bahasanya, dengan kulturnya apa-apa. Cuman 2 macam, menyembah roh benar dan roh salah, menyembah Allah benar dan menyembah Allah ciptaan manusia. Cuman itu toh, gak ada yang lain. Menyembah Allah yang benar ya ini, Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau menyembah Allah yang tak benar ya itu Allah bikinan dia sendiri. Mau bikinan apa kek, mau isme kek, ya, mau teolog kek, mau filsuf kek, Allah bikinan dia sendiri. Ada di dalam sejarah kekristenan yang paling menyedihkan yaitu Immanuel Kant. Dia seorang yang sangat-sangat pintar pada zamannya. Pertama dia mengatakan tidak ada Allah, dia berontak. Wah, teori nggak ada Allah. Belakangan dia bertobat, ada Allah, tapi di mana tidak bisa menyebut. Pokoknya ada, tapi nggak bisa menyebut. Sampai akhir mau matinya dia masih tidak terima Yesus. Sayang ini. Immanuel Kant. Kalau saudara membaca sejarah teologi, sejarah kekristenan, sayang. Agustinus tadinya juga nakal, tapi belakangan dia bertobat. Immanuel Kant enggak. Sampai mati enggak. Sayang ya. Akhirnya dia bisa mengakui ada Allah. Tadinya enggak. Maka ini mempengaruhi begitu besar dunia liberal di Eropa. Sayang ya, bisa mengakui ada Allah, tapi Allah yang datang melawat dunia ini yang berbuat jasa segitu besarnya dia tidak mengakui. Nah, aku tidak tahu apa artinya. Jadi biasanya kalau orang mengatakan dia ya ada Allah, tapi aku nggak ngerti, nggak tahu, kenal di mana, bentuk apa nggak tahu, aku nggak perlu tahu. Nah, itu namanya manusia itu tubuhnya hidup, rohnya mati. Dunia ini banyak sekali. Nanti bikin teori-teori yang namanya ateis. Ya tah? Saudara? Ya. Bahkan manusia-manusia yang sifatnya ateis ini sekarang mau menghakimi Allah. Benar nggak? Ya tah? Heran kan? Mau menghakimi Allah loh. Yang ateis ini. Ya, saya tidak bicara politik di sini. Cuman saya kasih tahu saudara,
Sebetulnya nomor satu, first step aku tanya sama Anda mengakui bahwa dirimu manusia roh? Atau tidak? Kalau Anda iya, Anda patut layak mendengar firman, menyembah Dia, mengenal Dia lebih dalam. Kalau enggak, ngapain lu duduk sini ngabisin waktu? Bener enggak? Kalau manusia tidak ada rohnya, ngapain lu? Nyembah apa? Bikin aja patung sendiri, sembah sendiri. Atau menyembah kepinteranmu? Bener nggak? Ngapain? Ya toh, Allah tidak kekurangan. Allah tidak nangis gara-gara kamu nggak mau nyembah Dia. Allah juga nggak akan kesenangan gara-gara kamu nyembah Dia. Kodrat Allah tidak bisa dilawan oleh manusia yang bodoh tapi sok pinter. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya akan membicarakan definisi manusia roh saja. Nanti ada waktu, nanti step by step bagaimana menggarap, menemukan, ya, meneliti, belajar menjadi manusia roh yang lebih pantas gitu ya. Saudara, oleh ini namanya, ini kelompok Bill Goddard yang bikin buku ini. Nah ini belum diterbitkan secara secara resmi, tapi aku udah dapat buku ini dari temanku yang dari Chicago. Karena ini kelompok Chicago, Chicago itu IBLP, ya, Institute Basic Life Principle. Nah ini buku baru diciptakan 2015, jadi baru 8 tahun, ya, masih di dalam digodok terus ya. Nah saudara, di buku ini sangat menggugah pikiran saya, yaitu yang dulu sangat saya tekankan, number one, otak. Ayo, mesti otak harus dipenuhi oleh firman, otak harus mikiri Tuhan tok, otak. Padahal salah. Manusia tidak mungkin bisa memikirin Dia yang tidak pernah kelihatan dan tidak pernah berjumpa. Anda bisa memikirkan sesuatu yang kosong, itu menghayal namanya. Tuhan bukan di dalam khayalan Anda. Tuhan itu nyata. Menciptakan langit dan bumi. Menciptakan Adam dan Hawa. Menciptakan Taman Eden. It's not a kind of imagination. Itu Allahnya orang-orang ya agama tertentu. But it's not our God. Our God is a real God. Nyata. Dia bisa hadir. Dia bisa menghukum. Ini sejarah Alkitab begitu banyak. Saudara, benar nggak? Kenapa kita jadi seperti orang yang tidak kenal Allah yang real God itu, yang melawat dunia dari generasi ke generasi? No. Dari kita tidak usah berusaha menolong Allah. Ayo lu kenal Allah gini-gini. Setiap manusia yang lahir dari rahim manusia harusnya begitu dibekali oleh Allah, manusia rohnya ada. Hanya dia mau dihidupkan enggak. Itulah sebabnya Yesus ngomong kepada Nikodemus, walaupun dia ahli agama, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Ya, yang dilahirkan dari air pula, dilahirkan dari roh pula. Itulah ahli agama yang diajar oleh Tuhan Yesus. Enggak ada anak bayi begitu ngoek-ngoek langsung bisa haleluya puji Tuhan, itu enggak ada. Semua harus kita bawa mengenal Tuhan. Ada rohnya tapi tidak hidup. Harus orang yang menghidupkan. Kalau hari ini ada bayi begitu lahir bisa ketawa, kamu kaget kan? Kalau bayi begitu lahir bisa haleluya, kaget lagi kamu. Mana ada? Semua lahir kembali. Jadi harus diinjili, harus dibangkitkan rohnya. Ya kalau tidak ya model Kain. Ya tah, emangnya kau pikirin, emangnya kau takut. Lihat itu si Kain, sedikit pun tidak merasa tergugah. Malah dia merajalela menjadi raja pada zaman itu. Baik saudara. Tetapi kalau kita telusuri terus saudara, ya, di dalam Alkitab kalau Anda mau menelusuri belajar, Anda akan ketemu orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan. Tidak semua.
Semua yang dipakai itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Intercessor. Benar? Benar, semua gitu kok. Lihat aja. Henok kenapa dipakai? Dekat dengan Tuhan. Ya toh, 65 tahun. Henok itu keturunan ke-7 dari si Adam. Ya. Dilahirkan, 65 melahirkan anak namanya Metusalah. Setelah itu 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya hidup bergaul Allah? Secara simpel, ini loh Allah di sini, dia tuh hidupnya gini. Nah, ngelilingi Allah terus dengan jarak tertentu, tidak meninggalkan. Dia melaksanakan semua rencana Allah dalam hidupnya. Makain lambangnya Henok di dalam bahasa Ibraninya itu guru. Dia itu pengajar. Dia itu menjadi teladan yang diangkat oleh Allah, keturunan si Adam yang ke-7. Nah, atas-atasnya banyak gagal. Ya, Henok melahirkan anak yang namanya Metusalah yang umurnya terpanjang karena dia berumur 969. Metusalah melahirkan anak yang namanya Lamek. Lamek itu ayahnya si Nuh. Nuh itu keturunan yang ke-10. Nah, Lamek ini paling istimewa karena di dalam generasi dia, di rumah tendanya dia, orang dulu rumahnya tenda-tenda ya, ada 2 tokoh penting datang ke rumah dia dan mati di tempatnya dia. Itu KKR terbesar di seluruh dunia. Yang satu siapa? Adam. Adam tinggal bersama dengan Lamek 56, mati di situ. Meninggalkan jasad. Ya, 57 tahun kemudian Henok datang ke tendanya si Lamek lagi, mati di situ, jasadnya tidak ada. Itulah sebabnya Nuh itu imannya begitu. Kan dia menyaksikan, oh manusia mati ada 2 macam ya. Ada yang meninggalkan jasad, ada yang tidak ada. Oh waduh, ini kalau dengan Allah satu terus ya, udah angkat beres. Nuh, lihat, bikin bahtera, bikin, oh nggak pernah lihat bahtera loh. Imannya timbul sini. Nuh keturunan ke-10 dari Adam. Dan dia nggak peduli orang katain apa. Lihat, 100 tahun membuat bahtera itu. Dan cuma 3 anak dia, 3 menantu dan suami istri. Binatang-binatang. Nuh itu adalah dunia pembaharuan. Lihat saudara. Jadi saudara sekalian, Anda dan saya sekarang keturunan ke-berapa? Anda tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi sampai keturunan ke-20 itu namanya Abraham. Ya ini aku tidak menyelidikin dari bukunya Abraham Pak. Dia luar biasa, dia menulis mengenai silsilah Alkitab. Kita kenal Abraham. Kenapa disebut Bapak Iman? Karena dia nggak tahu apa-apa, nggak kenal Allahnya orang Israel ini. Allah orang Israel ini yang memilih dia loh. Itu orang Ur Kasdim itu orang bangsa itu. Arab, daerahnya situ. Bisa dipilih karena ketaatannya. Mau taat. Abraham disuruh meninggalkan tempatnya, tinggalin anak famili saudara, pergi kemana, ke tempat yang aku tunjukkan, di mana nggak tahu. Dah, mana ada orang taatnya gitu, taat goblok kalau aku. Aku nggak mau deh. Masa disuruh pergi nggak tahu kemana? Ya nanti aja yang di belok kanan ya kanan, kiri ya kiri. Mana dia nggak pergi sendiri? Ya kan kaya dengan domba, kambing, dengan budak-budak. Jalan ninggalin orang tua. Rombongan segitu besar. Rombongan jualan onta, kambing, domba. Temenat ketemu. Bram, lu kemana? Lu pindah ya? Gak tahu. Mau kemana? Gak tahu. Abraham gini ya. Lah masa ditanya pindah kemana gak tahu? Kamu kalau ditanya kemana lu bilang gak tahu, temenmu gak katain kamu gila. Apalagi ini pindah besar-besaran. Gak peduli orang ngatain gue gila. Lihat Abraham pasal 12. Tapi dia di mana Tuhan menyertai dia. Dia dipesan oleh Tuhan, di mana engkau datang engkau memberkati bangsa itu dan engkau juga menjadi berkat.
Anda dan saya anak-anak yang diberi roh Allah. Di mana engkau ada, engkau harus menjadi berkat bagi lingkunganmu, keluargamu, dan bangsa itu. Dan engkau diberkati. Boro-boro masih banyak masalah gitu. Mukanya kelihatan kok. See, I want to release you today. Ya aku juga sama, aku melayani Tuhan 60 tahun loh. Kamu belum lahir. Aku 25 jadi pendeta. 17 percaya Tuhan. Mau melayani Tuhan tidak diizinin orang tua. Orang tua saya kaya raya kok. Apaan? Saya suruh kamu belajar bahasa Jerman, nanti pergi ke Jerman dapat MBA jadi sekretarisnya ayah. Oh apaan jadi pendeta? Makan dari kolektor itu loh, goblok loh. Wah habis dah. Biarin maunya. Sampai harus meninggalkan rumah. Aku 30 tahun loh saudara nggak dikirimin uang, nggak kirimin apa-apa. Aku sekolah dari S1, S2, S3. Belum S-teler nanti. 30 tahun. Pernah nggak punya makan, pernah nggak punya sepatu bolong, pernah payung rusak aja nggak punya duit. Aku nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngenyel minta papa mamaku bantuin gini, ndak. Hari ini 84 penyakit apapun tidak ada. Tuhan dimuliakan. Nggak karena aku pernah jadi hidup kere kayak gembel terus aku penyakit banyak, tidak. Nggak karena aku begituin di keluargaku terus aku jadi kepahitan. Benci sama ini enggak. Aku tahu ini Tuhan yang mimpin semua kok. Tuhan sedang membentuk saya kok. Coba aku kalau nggak dibentuk begitu habis-habisan, boro-boro jadi hamba Tuhan. Hari ini Anda nggak kenal saya, aku juga nggak kenal Anda. Wah aku jadi big boss punya anak. Tapi papiku belakangan ngaku loh waktu dia sakit keras ya, aku lagi khotbah itu di Manila. Tengah malam aku ditelepon sama si dokter Satya Negara, saudara kenal pasti. Itu teman sekolah saya, orang Semarang. Hei kamu ngapain masih di Manila? Pulang, papimu itu leukemia tahu nggak? Hah? Wah cepet-cepet pulang. Wah sampai di rumah nggak berani masuk rumah, masuk ke rumah sakit di mana papiku. Hei aku datang, itu keluarga aku semua ada di luar kamar. Aduh aku tak bilang ini pasti papiku udah bahaya, maka di situ semua aku bilang dah kalian pulang semua, malam ini ganti saya yang jaga. Mau pulang malam itu papiku dipanggil oleh Tuhan, dia pegang tangan saya, dia nangis, dia merasa bersalah pada saya. Kamu 30 tahun gak tak ladenin, tapi aku cita-citaku anakku semua harus ambil gelar dokter, kamu tok. Anak yang lain nomor 1, 2 semua dibiayain, duitnya banyak, nggak ada yang dapat gelar dokter. Teman saya yang diusir malah dapat gelar dokter. Aneh enggak? Kemuliaan bagi Tuhan. Dia nangis, dia pegang tanganku. Aku injili dia, aku minta dia berdoa, berdamai dengan kawan-kawannya yang kepahitan. Ya, selama ini dia kan hubungannya dengan orang pemerintah. Begitu terakhir dia sendiri berdoa sampai napas terakhir di tangan saya rekam semua omongannya. Tahu nggak? Dia serahkan saya semua kunci lemari besi dari kantor-kantornya. Dia punya 7 kantor. Suruh saya tulisin nih kantor apa, kuncinya sebelah kanan berapa, kiri berapa. Saudara tahu kunci besi enggak? Ampun. Terus nih kantor yang kedua nih, tak catatin semuanya. Dah putus. Tak rekam. Aku telepon di rumah. Koko saya, cici saya datang. Aku dimaki-maki. Kenapa sekarang udah putus napas baru dipanggil? Kenapa nggak dari tadi? Papi nggak kasih. Papi maunya ngomong sama saya tok. Nih kamu mau denger nih omongan papi sama saya, nih saya rekam. Aku udah tahu mereka, bukan apa, kunci besinya mana. Tak keluarin, nih papi kasih saya.
Udah, ini cara bukanya gimana? Nih, besok aku pulang ke Bali. Ke ladang saya, aku tidak aku nggak mau. Saudara tahu, manusia itu ya duit. Nggak pandeng bulu, nggak pandeng saudara. Duit teh pokoknya nomor satu. Bener nggak? Kamu hari ini duit ya nomor satu. Tidak ada manusia roh. Adanya manusia jasmani. Masalah duit, keluargamu, familimu, suami istri, dengan mertua, masalah duit. Manusia rohmu di mana? Hari ini kami mau dibelenggu dengan yang begitu-begitu, yang mati nggak kebawa. Mati emangnya kebawa? Coba punya duit berapa? Bawa kalau kebawa, coba. Hei manusia rohmu di mana? Sungguh saudara, ini loh ajarannya hari ini. Aku tahu waktuku sudah habis, tapi ini gambaran ini harus ditayangkan. Saya harus bicara secara singkat. Ini aku baru pendahuluan saudara. Kalau nggak tak kasih pendahuluan ini, saudara akan bingung nih, Bu Fit ngomong apa kok khayal banget gitu. Ya waktuku tinggal sedikit, aku tahu. Tapi aku mesti tunjukkan manusia roh yang disebut oleh Bapak ini, Bill Carter, itu bukan ini. Jadi bukan rohani. Bukan cuman firman. Aku tidak mengatakan itu tidak penting ya, tapi godaan manusia, kegagalan kita di perut semuanya, di kedagingan. Daud juga gagal di perut, Solomon gagal di perut. Semua jinah kan? Jinah itu apa? Perut. Itu apa? Nafsu. Saudara. Jadi Alkitab tulisan Bill Carter mengajarkan di sini kelemahan kita, tubuh perut. Karena di perut ini, tolong tunjukkan gambar perut aja. Bisa. Brain. God brain. Itu aja ya. Aku bicara secara singkat. Oh thank you. Anda ada kesulitan? Yes, no. Itu nanti aku gak cukup waktunya. Itu otak ya. Itu udahlah. Kamu sudah banyak mendengar hal-hal rohani. Udah itu ya. Kamu sudah banyak kasarnya diindoktrinasi. Ya, udah kenal siapa Yesus, siapa harus gimana. Itu semua di otakmu. Terus the second is heart brain nih. Ya, perasaan. Sering otak menentukan, perasaan tidak setuju. Sering perasaan menentukan, otak gak setuju. Ada ya, but ini nanti another topik ya. Nanti step by step aku ajarin kamu. Oke, sekarang the third, yang ketiga saudara. Ini perut. Ya kita jarang kan ngomong perut, tapi ini yang sangat crucial. Hampir saya ketemukan semua orang ya Alkitab jatuhnya di situ. Raja-raja kuno, raja-raja baru, kaisar jatuhnya di perut semua. Anda dan saya juga jatuh di perut. Maksud perut itu apa? Nih, coba yang dimaksud perut apa? Bukan cuma soal makan. Kalau soal makan aja gampang. Ini soal apa saudara? Ya saya jelaskan karena ini tema saya sebetulnya yang paling penting. Perut itu adalah kendali, si pinggir ya. Ini bahasa Inggrisnya udah ya, let's go. Yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Ini kan ibadah bahasa Indonesia ya. Kendali kami ini di perut, saudara. Ya, itu sebabnya saudara. Ya, kalau kamu sakit, perut nggak enak kan? Makan juga nggak enak kan? Kalau kamu mau ujian, sakit perut juga. Mau ke belakang terus, kalau tegang, kalau apa. Perut itu sangat sensitif, saudara. Ya. Dan perut itu adalah the location of God in the kingdom. Perut kita tuh the location of God in the kingdom. Inner. Kerajaan yang di dalam kerajaan Allah itu di perutmu loh saudara. Jangan salah. Karena ini ya, nerve ya, apa nerve? Syaraf-syarafmu ini yang ada di dalam usus itu, dindingnya itu semua menghasilkan saraf-saraf hormon-hormon untuk seluruh tubuhmu. Namanya perut ini adalah neurotransmitter.
Ngerti? Makain hormon-hormon dilahirkan sini. Kalau ya hormon sehat itu nanti berguna bagimu. Kalau hormon tak sehat tak berguna. Saudara. Itulah sebabnya ada orang makannya enak-enak, konglomerat. Ayo sekarang satu konglomerat umur 50 dipanggilkan satu petani umur 50. Aduh sehat mana coba? Biarpun dia makanannya jauh lebih hebat ini, tapi tidak menghasilkan hormon sehat. Kenapa? Ya karena hidupnya terlalu banyak tegang kok. Ya papaku itu kan konglomerat, aku tahu. Hidupnya tegangnya luar biasa, macam-macam. Ya toh? Dan itu sebabnya menyebabkan apa? Dia tidak mendapatkan serotonin. Tahu serotonin? Happy hormon. Hormon sehat. Walaupun makannya hebat, semuanya hebat. Serotoninnya nggak ada. Karena dimakan dengan apa? Ini kerinduan perut ini. Maunya apa ini kerinduan perut semua. Dan nggak cuma cukup makan, cukup pakai, cukup tinggal. Wah, belum hobi-hobinya banyak. Makin kaya hobinya makin banyak, kawannya juga banyak. Nah itu saudara membuat Anda hubungan dengan Allah jauh semua melanggar. Ya toh saudara, emang ada orang nggak terikat dengan hobi-hobinya, yang nafsu-nafsunya, makin kaya makin gampang terikat. Saudara, itu sebabnya. Saudara, emangnya Daud kurang rohani, Solomon kurang rohani, tapi jatuh juga kan? Nah, ini saudara, saya ingatkan, ya, mari kita belajar. Kita mau menjadi manusia roh yang kuat. Biarin saya hidup sederhana, tapi manusia rohku kuat. Bagaimana manusia roh kuat? Setiap saat ketemu Tuhan. Bagaimana orang bisa setiap saat ketemu Tuhan? Kekudusan, jaga kekudusan. Tidak ada kekudusan, tidak ada seorang pun bisa berjumpa dengan Allah. Ada amin? Karena Allah itu kudus. Mau disogok, mau pakai cara apa? Nggak bisa. Kecuali Anda kudus, Allah berjumpa dengan kau jumpa dengan Allah. Kita kudus, tidak akan. Hidupmu harus berjalan di dalam ketaatan firman dan kekudusan di depan Tuhan. Otherwise, no way. Allah tidak bisa disogok. Mari saudara. Dari jemaat manapun aku tidak peduli, suku bangsa apa aku tidak peduli. Kekudusan number one. Nah kalau mau kekudusan jaga ini loh saudara. Ya, tidak kudus tidak bisa berjumpa dengan Allah, boro-boro. Ya toh? Number one itu harus diperhatikan. Ini nanti semuanya bicaranya mengenai God brain atau inner brain, itu mengenai perut kita. Nah saudara, satu ayat untuk menutup karena aduh ini punya saya ini tidak bisa. Satu ayat untuk menutup sebentar ya. Ibrani, aku tidak tahu itu di mana. Ibrani 13 ayat 9. It's 12, page 12. 12 itu saja dikeluarkan terus tutup, kita doa. 12 ya. Saya bacakan saja kalau tidak bisa dikeluarkan ya. Semua kalau punya Alkitab buka ya. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai apa? Ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Aduh ini terjemahan Indonesianya confusing nih. Jadi begini loh saudara ya, taat kepada kasih karunia Allah, taat kepada Tuhan lebih penting dari makanan apapun. Makanan apapun di dunia ini hanya memberikan kamu sehat dan kuat. Tidak makan kan mati. Tapi tidak ada bilang makanan yang membuat kamu bisa jadi rohani, makanan yang bisa kamu menjadi dekat sama Tuhan. Tidak ada. Itu loh. Jadi saudara, kita sibuk pagi siang malam cari uang, keringat urusan makanan.
urusan kebutuhan daging. Makanya saudara rem, adakan waktu dekat, belajar taat. Di mana hidup saya di segi mana yang tidak taat sama Tuhan, itu yang harus diatasi. Manusia rohmu bisa kuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, hari ini baru mulai membuka lembaran baru untuk supaya teman-teman kami dibuka seleranya mengejar menjadi manusia roh lebih daripada manusia jasmani, lebih daripada manusia yang kelihatannya rohani, tetapi dalamnya banyak kropos. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami benar-benar di akhir zaman melihat begitu banyak bencana di sana sini, melihat begitu banyak peperangan-peperangan. Kedatangan-Mu sudah dekat sekali ya Tuhan. Engkau tidak mencari manusia biasa, Engkau mencari manusia roh yang punya kepekaan, bisa mendengar suara sangkakala-Mu Tuhan dan menyambut Engkau. Jangan jadikan kami sudah hidup di gereja, aktif di gereja, mengasihi Tuhan, pimpin PA, belajar, tapi Tuhan datang kami ketinggalan karena kami tidak hidup di dalam manusia roh, tapi hidup di dalam manusia kedagingan, kesombongan, keserakahan. Oh Tuhan, ampuni kami, tolong kami dalam pagi ini mendapatkan sesuatu yang sangat berguna dalam rohani kami. Demikian, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.